tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Sebentar ya, saya buka ini dulu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah memberi kepercayaan dan kesempatan pada saya untuk berbagi. Jadi tema hari ini kita membahas mengenai apakah umat Buddha berpuasa. Ya, ini mungkin relevan dengan kondisi sekarang, lagi bulan Ramadan untuk teman-teman kita umat Muslim. Dan saya juga yakin pasti Bapak Ibu semua di sini sudah banyak yang sering berpuasa. Jadi kita mungkin menyegarkan aja. Jadi kita semua tahu bahwa sebagai umat Buddha kita seringkali di waktu Uposatha kita melakukan berpuasa atau lebih sering disebut dengan atasila. Jadi kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, ya mungkin next slide. Ya, jadi kalau dari pengalaman pribadi, seringkali kita mengalami gelisah batin. Jadi kita gelisah, kita khawatir, kita merasa nggak aman, ya. Nah, ini sebetulnya seperti rasa lapar yang kita alami, yang kita rasakan. Dan kemudian dari perasaan itu memicu munculnya keinginan-keinginan terhadap sesuatu hal. Nah, dengan next slide. Nah, dari sini kita mengenal ada istilah tanha atau keinginan. Jadi dari kegelisahan batin, kemudian merasa mempunyai satu kebutuhan tertentu, muncullah keinginan-keinginan. Nah, di sini muncullah suatu keterikatan. Jadi maksudnya adalah saat kita tadi merasa tidak aman, kemudian merasa khawatir, kita secara manusiawi seringkali kita bereaksi. Kita bereaksi untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kalau kita merasa tidak aman, kita biasanya mencari hal-hal untuk supaya kita merasa aman. Kalau kita lapar, kita mencari makan untuk menutupi atau menghilangkan rasa lapar kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali perasaan-perasaan yang muncul, bukan hanya lapar, tapi kegelisahan, dirasa tidak aman. Apalagi sekarang ini kita dengan adanya sosial media, kita seringkali melihat atau mendengar berita-berita yang mencekam ya. Terutama berita-berita seperti MBG, keracunan di sana sini,
kemudian kebijakan pemerintah yang begini dan begitu. Nah, itu membuat kita berpikir, ini gimana sih negara ini? Nah, secara tidak kita sadari, hal-hal itu membuat kita itu khawatir. Nanti bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Begitu banyak hal yang muncul, dan sekarang dengan media sosial itu sangat mudah untuk mengakses kita. Bukan kita yang mengakses informasi, tapi justru kita yang diakses sama informasi. Nah, ini semua membuat kita biasanya bereaksi. Biasanya kita bereaksi, kita ada yang teman saya selalu posting di status WhatsApp-nya dia, status WA-nya dia, tentang keburukan pemerintah. Terus setiap hari dia posting terus. Bahkan statusnya itu seperti kayak kain yang dijahit, jadi sampai titik saking banyaknya, ya. Dan itu semuanya ujaran kebencian semua, mengatakan pemerintah beginilah, begitulah, dan seterusnya, sampai kita sendiri pun bosan. Kembali ke masalah tadi, berpuasa. Nah, jadi berpuasa di sini bukan hanya sekedar kita menahan rasa lapar, tapi kita juga berpuasa itu untuk membuat kesadaran, ya. Jadi kita membuat kesadaran, apakah informasi ini perlu saya konsumsi? Ya, status-status teman-teman kita yang seperti itu apakah perlu kita lihat? Seperti itu. Dan kita dengan berpuasa itu kita justru merupakan satu sarana untuk melatih mengamati, ya, mengamati apa yang muncul di dalam batin kita. Emosi apa yang muncul? Oh, ketakutan. Ketakutan apa yang muncul? Ketakutan terhadap apa yang muncul? Ya. Next slide. Ya, mungkin ini tulisannya terlalu kecil, tapi nggak apa-apa. Nanti saya uraikan aja. Jadi saat kita berpuasa, saya yakin Bapak Ibu banyak yang sering melakukan atasila. Kita semua yang melakukan atasila pasti merasakan, ya, di saat tertentu, di jam tertentu, itu ada perasaan-perasaan yang muncul. Dan karena memang asupan kita berkurang, otomatis emosi dan ambisi kita juga cenderung melemah. Nah, di sini merupakan bagian yang sangat penting dalam kita berpuasa untuk mengamati yang tadi kita bahas, yaitu emosi apa yang muncul, ya kan? Yang tadinya sehari-hari mungkin waktu kita tidak berpuasa, kita punya keinginan yang kuat untuk ini dan itu. Nah, dengan kita mengurangi asupan atau kita berpuasa, keinginan itu mereda dengan sendirinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, yang Bapak Ibu yang sudah pernah atau sering pasti mengalami hal itu. Nah, di sini juga kita menjadi sarana untuk melihat dan mengamati apakah keinginan itu memang keinginan yang luhur atau keinginan karena emosi, karena ambisi, karena ingin menang, karena ingin terkenal, karena ingin diakui. Kalau anak-anak muda sekarang apa istilahnya, butuh validasi, ya, butuh validasi. Jadi apakah memang itu semua dari mana dan atas dasar apa? Nah, ini yang kalau memang itu semua merupakan satu dorongan untuk kita menang, memuaskan ego kita, itu yang disebut dengan tanha.
Saya pribadi sendiri dulu sering bingung, ya kan? Penderitaan itu muncul karena adanya tanha, keinginan. Tapi kalau tanpa keinginan, kita nggak bisa maju. Setuju ya Bapak Ibu ya? Orang bisa sampai jadi astronot terbang ke bulan, itu pasti karena ada keinginan. Nah, tapi dengan menyiapkan materi ini juga merupakan karma baik buat saya, yaitu saya jadi mengenal adanya istilah canda. Jadi ternyata ada keinginan itu ada dua, yaitu tanha, yang sifatnya karakteristiknya itu adalah haus. Kepenginnya itu kepengen karena haus, karena didorong rasa kekurangan, didorong karena rasa ketakutan, didorong karena ego. Sedangkan canda itu keinginan yang memang luhur. Jadi perumpamaannya mungkin kalau saya tidak mendapatkan ini, atau saya misalnya tidak mendapatkan uang misalnya, maka saya akan kelaparan. Ya. Tapi kalau misalnya itu tanha, jadi masih sifatnya haus, sifatnya pengen mengambil, sifatnya pengen memiliki. Tapi kalau canda itu satu keinginan yang ya saya punya niat. Saya punya niat, saya kerja untuk keluarga saya. Saya kerja untuk anak-anak saya. Saya melakukan yang terbaik untuk wihara. Saya pengen berbakti, saya pengen berkontribusi. Itu canda. Tapi kalau saya bekerja karena saya takut kelaparan. Saya bekerja karena saya pengen memperkaya diri. Saya aktif di wihara, saya membantu wihara supaya saya terkenal, supaya saya diakui, supaya saya dihormati. Itu adalah tanha. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Jadi dengan berpuasa merupakan sarana untuk melihat, ini kita memilah apakah ini keinginan yang memang sifatnya rakus, haus, atau sifatnya memang punya niat yang luhur, punya cita-cita yang luhur, punya niat yang baik. Ya. Kalau dengan niat dan cita-cita yang luhur, biasanya saat kita tidak mencapai, kita nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau keinginannya ini merupakan satu kehausan, satu keinginan yang kuat, keterikatan, kemelekatan, biasanya muncul dengan emosi. Kamu tidak menghargai saya sudah kerja keras, saya sudah berkorban, mana penghormatanmu, mana penghargaanmu. Nah itu tuh tanha, seperti itu. Berikutnya, next slide. Ya. Ini enggak kelihatan, tapi itu sama wayama, usaha benar. Jadi usaha yang terarah memungkinkan kebajikan untuk tumbuh, yaitu dengan cara meditasi, moral, dan kebijaksanaan. Ya. Berketetapan hati, yaitu kesungguhan tanpa hina diri, konsistensi kecil, dan lebih berbuah pada kegesitan besar atau pada hasil yang baik. Jadi tanpa usaha, praktek yang kita lalui, maksudnya kalau kita berpuasa tapi kita juga tidak berusaha, ya percuma. Mungkin saya menambahkan di sini ya, seringkali kita dipicu atau kita didorong atau kita punya keinginan yang kuat untuk berpuasa atau mungkin jakjai, enggak makan daging,
Ya, seringkali itu karena dipicu satu kondisi yang susah. Saya pengen mengakhiri penderitaan ini, makanya saya harus berpuasa. Nah, kembali yang tadi, tanha dan canda. Kalau kita berpuasa luar biasa, tapi kemudian kita ini perasaannya penuh kebencian, penuh rasa penderitaan, itu percuma, enggak ada manfaatnya. Kita parita Karania Metta Sutta atau kita parita Ratana Sutta, kita mungkin satu hari bisa berapa puluh kali, bisa berapa ratus kali, itu percuma, tidak ada gunanya. Karena didasari oleh rasa kesakitan, rasa kekecewaan, rasa kebencian, rasa penderitaan. Itu maksudnya ke arah situ. Jadi justru dengan berpuasa itu kita harus mengembangkan cinta kasih. Tadi pemimpin Puja Bakti juga mengajak kita waktu meditasi, semoga semua makhluk berbahagia. Kenapa enggak kita juga memancarkan cinta kasih ke diri sendiri? Memang bagus ke semua makhluk berbahagia, tapi kita sendiri juga butuh cinta kasih. Ya, ini bukan ego. Ya, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan bahasa orang anak mudanya self reward ya. Self reward gitu, bukan. Tapi justru kalau kita di sini tidak ada ketenangan batin, kita sendiri tidak ada cinta kasih di dalam diri kita, gimana kita bisa memberi cinta kasih ke orang lain? Ya. Lanjut. Next slide. Nah, ini satu istilah yang pasti Bapak Ibu juga sangat familiar, sangat mengerti dan sering kali dengar, yaitu tentang anatta, tidak ada diri. Saya sendiri dari pengalaman hidup saya belajar. Saya tidak mengatakan saya lebih pintar, tapi saya hanya sharing aja dengan pengalaman diri saya sendiri. Jadi untuk saya sendiri untuk memahami tentang anatta atau tidak ada diri ini saya sulit sekali. Sulit, benar-benar sulit sekali. Secara intelektual, pengetahuan, di pikiran saya paham. Tapi pemahaman secara batin ini buat saya sulit sekali. Jadi setelah mengetahui, dan saya sangat beruntung dengan menyiapkan materi ini, saya tadi sudah mengatakan saya mengenal istilah canda. Jadi saya beruntung, ini memudahkan saya untuk mengerti tentang anatta. Jadi kalau memang kita punya niat, itu adalah dari dalam keluar. Tapi kalau tanha, itu kita pengen mengambil dari luar ke dalam, untuk memiliki. Nah, dari pengalaman saya pribadi, anatta, tidak ada diri, itu harus sifatnya dari dalam keluar. Kita harus memberi. Makanya kalau sedikit ngomong hal yang lain, kita kan selalu dianjurkan oleh Guru Agung Buddha Gautama untuk dana. Ya. Dana, memberi. Ya, sebetulnya itu adalah praktek yang sangat mudah untuk dilakukan sehari-hari, karena kita berdana itu kan macam-macam ya bentuknya. Bisa uang, bisa tenaga, bahkan hanya senyuman pun bisa kan gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita ini merasa kekurangan, merasa tidak bahagia, kita merasa tidak ada cinta kasih di dalam diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita senyum sama orang? Ya kan? Hai, apa kabar? Oh iya baik, senyumnya senyum palsu karena dalam hati getir. Kamu enggak tahu seberapa menderitanya saya. Kamu enggak tahu saya lagi susah. Kamu enggak tahu, dan seperti itu dan seperti itu. Nah, itu semua mengarah ke sini, ke anatta. Jadi karena adanya diri dan adanya aku, kita rasanya jadi makhluk yang sangat menderita atau paling menderita sedunia. Kamu enggak tahu penderitaanku, kamu
penderitaanmu tuh nggak seberapa daripada penderitaanku dan seterusnya. Nah, dengan kita berlatih berpuasa dan kita dengan pemahaman mengenai canda, niat, ya, itu kita memberi keluar. Jadi kita berkontribusi, kita mensupport, kita membantu. Itu adalah sarana juga untuk mengurangi adanya diri, perasaan bahwa ini aku loh. Oh, ini wihara ini kalau nggak ada aku nggak bakalan jadi nih. Acara ini kalau nggak panitianya saya nggak bakalan sukses. Banyak ya Bapak Ibu sering begitu ya. Ya. Kemudian kalau di kegiatan ini di bagian dapur yang ngatur bukan saya, pasti berantakan. Pasti Bapak Ibu sering mendengar statement seperti itu. Ya. Nah, itu adalah bentukan dari aku, bentukan dari adanya diri. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, yuk mari kita mulai menyadari berpuasa itu bagus, tapi juga harus dilandasi oleh satu niat, bukan satu keinginan yang haus. Ya. Membebaskan diri dari penderitaan seperti yang Guru Agung Buddha Gautama berikan kita contoh, melepaskan dari kehidupan istana sebagai pangeran dan kemudian memilih menjadi petapa. Itu contoh yang bagus. Membebaskan diri dari penderitaan itu, punya keinginan itu bagus, cuman harus didasari dengan niat yang baik. Ya, dengan pengertian yang benar. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya? Jadi ya kita harus berlatih, nggak ada cara. Kita berusaha sungguh-sungguh, terus menerus. Dan yang kedua adalah kita harus mulai melatih diri juga untuk tidak melekat pada hasil. Ya, jadi dalam misalnya pekerjaan atau bisnis, kita mungkin punya target tertentu, ya sudah, boleh aja punya target, boleh aja punya keinginan, tapi tadi kembali ke niatnya apa. Ya, saya bekerja ini, memang semua orang termasuk saya bekerja karena kita perlu uang. Tapi sebetulnya uang datang bukan karena kita bekerja. Uang datang karena kita berhasil atau bisa membantu orang. Kita membeli barang, itu saat kita membutuhkan barang itu bukan? Kecuali pembeliannya impulsif ya. Kecuali tadi karena haus, karena pengen, karena butuh validasi, karena supaya dilihat setara dengan kaum yang itu. Kita maka beli barang ini, barang-barang itu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara secara kebutuhan, kalau kita butuh baru kita beli bukan? Kalau enggak butuh kita beli enggak? Enggak. Contoh paling gampang lah, ya kan? Saat kita misalnya di warung soto misalnya, kan banyak kan pedagang yang menjual kerupuk, menjual mungkin gorengan-gorengan atau mungkin jajanan-jajanan gitu yang bukan warung soto itu yang jual ya. Mereka datang terus, "Pak, Bu, ini saya murah kok, nggak mahal-mahal, cuma 10.000, cuma 5.000. Bapak Ibu beli nggak?" Bapak Ibu kita semua pasti ngomong enggak. Maaf ya, mboten ditawari buah-buahan sama mbok-mbok gitu. Mboten Bu, mboten Pak, ditawarin telur asin, mboten. Betul ya? Tapi saat kita demi gengsi, yang kita lakukan apa? Dinduwe-duwe. Enggak punya pun dipunya-punyakan supaya bisa beli gitu. Nah itu
Satu contoh ya, satu contoh yang seperti itu. Selanjutnya, ini tadi sudah saya bahas tapi ini diulang sedikit. Jadi canda dan tanha itu perbedaannya adalah canda itu bisa sehat juga bisa juga buruk. Ya. Kalau didasari dengan motivasi benar, pelayanan, kontribusi, memberikan nilai, memberikan manfaat buat orang lain, buat satu bagian atau organisasi atau apapun juga, itu adalah baik. Tanpa kita mengharapkan atau melekat pada hasil. Tapi kalau keinginannya itu melekat, ya, dan selalu memunculkan rasa kurang, dan akhirnya menimbulkan rasa kecemasan, dan akhirnya kita pengen bersaing dan menang dari orang lain, itu adalah tanha. Jadi supaya kita bisa membedakan saya ini canda atau tanha nih. Saya ini punya niat yang tulus atau memang saya punya ambisi untuk satu hal yang melekat pada keinginan saya. Oke, lanjut, next. Ya, jadi puasa makan atasila, kalau sebetulnya kalau di dalam Buddhis atasila kan nggak cuma makan ya. Atasila kan 5 sila ditambah apa aja Bapak Ibu? Tidak makan setelah tengah hari. Terus yang itu ke-6 ke-7 apa? Gimana? Tidak merias diri ya, atau tidak mempercantik diri. Tapi saya tanya, kalau kerjanya di bank atau kerjanya di bagian penjualan kosmetik, kalau lagi atasila gimana? Merias diri enggak? Bingung ya? Ya kalau memang profesinya itu ya tetap merias diri, tapi poinnya adalah niatnya. Bukan niatnya untuk mempersolek diri, untuk mempercantik diri. Jadi di dalam atasila itu lebih ke niatnya apa. Nah kembali ke tadi kan canda dan tanha. Kalau niatnya supaya aku kelihatan cantik, supaya orang tertarik sama aku, itu tanha. Tapi kalau misalnya kita ketemu Bante, kita berusaha pakai baju yang rapi atau enggak Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa kita berusaha pakai baju yang rapi? Kenapa di wihara ini tidak boleh pakai celana pendek? Tahu enggak kenapa? Ya karena untuk menghormat. Bante itu kan orang yang menjaga sila, orang yang melatih diri. Ya, sangha itu kan orang yang melatih diri, menjaga sila, ya kan? Nah, kita beranggapan bahwa beliau yang lebih melatih diri itu beliau lebih moralitasnya lebih tinggi. Sehingga pada waktu kita ketemu dengan beliau, kita harus rapi. Dengan kita berpakaian rapi artinya kita menghormat. Atau misalnya tiba-tiba gubernur datang ke sini gitu, atau Bu Wali datang ke sini gitu. Kita gimana? Kita merasa aduh baju saya nggak pantas. Seringkali begitu ya. Kenapa? Ya karena kita menghormat gitu. Nah kalau tujuannya menghormat itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya supaya Bante tahu saya ini kaya, supaya Bante tahu saya ini cantik, supaya Bante tahu saya ini menawan, nah itu beda. Ya. Jadi dengan di dalam Buddhis puasa tidak hanya makan. Jadi nomor 5 sila, kemudian yang ke-6 tidak berlatih diri untuk tidak makan setelah tengah hari. Nomor 7 tadi tidak mempercantik diri, ya. Nomor 8 apa?
Oke. Nomor 8 tidak nomor 7 tadi itu selain mempercantik diri juga tidak mendengarkan musik-musikan, nyanyi-nyanyian yang tujuannya untuk menghibur diri atau untuk mempersenang, membuat diri senang ya. Yang nomor 8 kita melatih diri untuk tidak tidur di tempat yang membuat kita nyaman. Atau intinya sebetulnya adalah untuk tidak mencari kenyamanan. Makanya disebutkan tidak lebih dari 10 cm ya. Atau berapa senti disebutkan enggak? Enggak disebutkan ya. Ya, jadi intinya kita melatih diri untuk tidak mencari kenyamanan. Makanya tidur di tempat yang bukan yang empuk, bukan yang ini. Tapi kalau saya enggak punya tempat tidur yang enggak empuk gimana? Masa saya tidur pakai tikar? Zaman sekarang kan semua orang punya kasur kan. Nah, terus kalau dibatasin nggak boleh yang di tempat empuk, semua kasur rata-rata empuk nggak? Ada sih yang nggak empuk untuk penderita yang punya masalah dengan punggung. HNP itu kasur empuk malah masalah sih. Ya, tapi kembali ke topik. Jadi untuk itu. Nah, jadi di dalam agama Buddha, di dalam Buddhis, kita tidak hanya puasa makan, kita bukan hanya puasa marah, kita bukan hanya puasa mengeluh dan ego. Tapi ya tadi itu, dengan latihan atas sila, seperti itu. Lanjut, next. Ya, ini sebagai penutup. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak kembali lagi, saya juga cuma umat biasa. Apa yang saya sharingkan ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Saya tidak lebih paham dan tidak lebih tahu dari Bapak Ibu. Cuman dari pengalaman pribadi ini, semoga bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Dan mari kita lebih mulai mengamati keinginan yang muncul itu apa, ya kan? Sifatnya seperti apa? Apakah sifatnya untuk niat yang baik atau memang kita untuk memenuhi kehausan dalam tanda kutip ya, haus validasi, haus pengakuan, ya kan, perasaan kekurangan dan lain-lain seperti itu. Demikian Bapak Ibu dari saya, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Mari kita membagikan, saya mohon izin untuk membagikan jasa perbuatan baik ini kepada leluhur, semua leluhur dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.